وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita masih membahas tentang pesan-pesan untuk istri. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan pesan-pesan salafus saleh kepada putri-putri mereka, bagaimana mereka mengarungi samudra, mengendarai bahtera rumah tangga. Kali ini kita akan bacakan contoh untuk diteladani, yaitu kisah-kisah wanita-wanita yang hebat, yang sudah sepatutnya setiap muslimah menjadikan mereka sebagai suri toladan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kisah yang pertama yaitu kisah Shuraih Al-Qadhi. Shuraih adalah seorang hakim yang terkenal. Diriwayatkan bahwa Shuraih Al-Qadhi bertemu dengan Asy-Sya'bi yang juga salah seorang ulama besar. Ulama berjumpa dengan ulama. Lalu Asy-Sya'bi bertanya kepadanya tentang keadaan di rumahnya. Maka Shuraih menjawab, bercerita tentang keluarganya, bagaimana sejak awal dia membina rumah tangga. Selama 20 tahun aku tidak melihat sesuatu yang membuatku marah terhadap istriku. Subhanallah. Membina rumah tangga selama 20 tahun tidak pernah melihat perbuatan istri yang membuatnya marah. Maka ini tantangan bagi para istri di zaman sekarang. Mampu tidak dalam sehari tidak membuat suami marah. Tidak usah 20 tahun, 20 jam saja. Asy-Sya'bi bertanya, bagaimana itu terjadi? Shuraih menjawab, sejak malam pertama aku bersua dengan istriku. Aku melihat padanya kecantikan yang menggoda dan kecantikan yang langka. Aku berkata dalam hatiku, aku akan bersuci dan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah. Ketika aku salam dan mendapati istriku menunaikan sholat dengan sholatku dan salam dengan salamku, artinya istrinya bermakmum pada Shuraih. Maka ketika rumahku telah sepi dan para sahabat dan rekan-rekan telah sepi dari para sahabat dan rekan-rekan, aku berdiri menuju kepadanya. Aku ulurkan tanganku kepadanya, maka dia berkata, perlahan wahai Abu Umayyah. Abu Umayyah adalah kunyah panggilan Shuraih Al-Qadhi. Perlahan wahai Abu Umayyah, seperti keadaanmu semula, artinya ditahan agar jangan mendekat terlebih dahulu.
Kemudian ia berkata, segala puji bagi Allah, aku memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Aku sampaikan salawat dan salam atas Muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya aku adalah wanita asing yang tidak mengetahui akhlakmu. Maka jelaskanlah kepadaku apa yang engkau sukai sehingga aku akan melakukannya, dan apa yang tidak engkau sukai sehingga aku meninggalkannya. Ia melanjutkan, sesungguhnya pada kaummu terdapat wanita yang dapat engkau nikahi, dan pada kaumku terdapat pria yang sekufuk denganku. Tetapi jika Allah menentukan suatu perkara, maka perkara itu terjadi. Engkau telah berkuasa, maka lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu menahan dengan yang ma'ruf atau mencerai dengan cara yang baik. Aku ucapkan sampai di sini saja, dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untukmu. Syuraih berkata, demi Allah wahai Asy-Sya'bi, ia membuatku membutuhkan kepada khutbah di tempat tersebut. Aku katakan, segala puji bagi Allah, aku memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Aku sampaikan salawat dan salam atas Nabi dan keluarganya. Sesungguhnya engkau mengatakan suatu pembicaraan yang bila engkau teguh di atasnya, maka itu menjadi keberuntunganmu, dan jika engkau meninggalkannya, maka itu menjadi hujjah atau keburukan atasmu. Aku menyukai demikian dan demikian, dan tidak menyukai demikian dan demikian. Apa yang engkau lihat baik, maka sebarkanlah, dan apa yang engkau lihat buruk, maka tutupilah. Ia mengatakan, bagaimana kesukaanmu dalam mengunjungi keluargaku? Aku menjawab, aku tidak ingin mertuaku membuatku penat. Ia bertanya, siapa yang engkau sukai dari para tetanggamu untuk masuk ke rumahmu sehingga aku akan mengizinkannya, dan siapa yang tidak engkau sukai sehingga aku tidak mengizinkannya masuk? Aku mengatakan, Bani Fulan adalah kaum yang saleh, dan Bani Fulan adalah kaum yang buruk. Syuraih berkata, kemudian aku bermalam bersamanya pada malam yang sangat nikmat. Aku hidup bersamanya selama setahun, dan aku tidak melihat melainkan sesuatu yang aku sukai. Ketika di awal tahun aku datang di majelis qadha, di pengadilan, tiba-tiba ada seorang wanita di dalam rumah. Aku bertanya, siapa dia? Mereka menjawab, mertuamu. Ia menoleh kepadaku dan bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu tentang istrimu? Aku menjawab, sebaik-baik istri. Ia mengatakan, wahai Abu Umayyah, wanita tidak menjadi lebih buruk keadaannya darinya dalam dua keadaan, jika melahirkan anak atau dimuliakan di sisi suaminya. Demi Allah, laki-laki tidak menemui di rumahnya yang lebih buruk daripada wanita yang manja. Oleh karena itu, hukumlah dengan hukuman yang engkau suka, dan didiklah dengan didikan yang engkau suka. Lalu aku tinggal bersamanya selama 20 tahun, dan aku tidak pernah menghukumnya mengenai sesuatu apapun kecuali sekali, dan aku merasa telah mendoliminya. Ini adalah contoh wanita teladan. Hendaknya para istri banyak membaca kisah-kisah wanita-wanita seperti ini. Jangan diperbanyak menonton sinetron, menonton telenovela, menonton drama Korea yang akhirnya rumah tangga mereka akan berantakan karena mengkiblat sinetron. Karena sinetron tuh nggak seru kalau rumahnya nggak berantakan. Kalau yang adem ayem maka nggak seru, dan itu akan mempengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi karakter kita. Kita lihat istri Syuraih al-Qadhi.
ini menjadi wanita yang salihah, wanita yang taat, tiada lain adalah didikan ibunya. Ketika Syuraih datang ke rumah, kemudian mendapatin ibu mertuanya, maka ibu mertuanya mendorong Syuraih untuk mendidik putrinya, yaitu mendidik istrinya. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh para ibu, bukan mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Sekarang yang terjadi, sebagian besar orang tua selalu bertanya, bagaimana suamimu? Jarang yang mengatakan bagaimana pelayananmu kepada suami. Justru mertuanya ini mendorong Syuraih untuk mendidik istrinya. Dan tentunya ketika mengetahui bahwa istrinya bersuamikan seorang ulama, tentunya para ulama mengetahui hak dan kewajiban. Jika mendidik pasti tidak akan melampaui batas, pasti akan melakukannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan pada malam pertama wanita ini, dia tunjukkan kesiapan ketaatan kepada suaminya. Berbeda dengan sebagian wanita di zaman sekarang, ya, sejak awal sudah banyak menuntut, belum menikah sudah memberikan tuntutan-tuntutan. Saya harus ditempatkan di tempat tinggal yang demikian dan demikian, harus mendapatkan nafkah sekian, harus mendapatkan mahar yang demikian, harus pesta perkawinan sekian, dan seterusnya. Kemudian ia bertanya kepada suaminya. Yang pertama, dia mengakui bahwa jodoh itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa bahwa dia adalah wanita yang dicari oleh suami. Artinya sebagian permasalahan atau problem rumah tangga disebabkan wanita merasa dibutuhkan, bukan menyadari posisinya sebagai istri. Merasa bahwa suaminya telah beruntung banget mendapatkan dia, merasa bahwa suaminya akan merana kalau tidak berjodoh dengan dia. Akhirnya istri yang merasa seperti ini pasti akan semena-mena terhadap suami kalau tidak memahami posisinya sebagai seorang istri. Maka dia mengatakan kepada suaminya bahwa di kaummu banyak wanita yang engkau bisa menikahinya, di kaumku pula banyak laki-laki yang setara dengan saya, tapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dan menjodohkan kita, maka sudah kewajiban kita untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban istri terhadap suami. Maka yang dia tanyakan pertama kali adalah hak suami. Apa yang engkau suka maka aku akan lakukan. Katakan apa yang engkau tidak suka maka aku akan tinggalkan. Maka ini yang harus dimiliki oleh seorang istri, harus mengedepankan kesukaan suami daripada kesukaan dirinya. Dalam apa? Dalam segala hal. Kecuali pada perkara-perkara yang wajib.
Adapun pada perkara sunnah, perkara mubah, maka harus mengedepankan kesukaan suami. Dalam hal ibadah sunnah, semisal suami lebih menyukai amalan tertentu, maka istri hendaknya ngikut apa yang disukai oleh suami. Terlebih lagi dalam urusan-urusan dunia. Suami menyukai makanan tertentu, maka meskipun istri tidak suka, dia harus kedepankan kesukaan suaminya. Dia layani suami, memasakkan apa yang disukai oleh suami dan dia makan bersama suami. Berusaha menyukai apa yang disukai oleh suami. Bahkan ketika ada karib kerabat istri yang tidak disukai oleh suami, maka hendaknya istri berkorban, lebih mengutamakan suami dari kerabatnya tersebut. Maka itulah yang dilakukan oleh istri Syuraih Al-Qadhi. Dia senantiasa berusaha membuat senang, membuat suaminya ridho. Maka selama 20 tahun tidak ada yang membuat Syuraih marah kecuali sekali, dan Syuraih menghukumnya, dan ketika menghukum Syuraih merasa menyesal dan merasa dia telah mendolimi istrinya. Mungkin menghukumnya telah benar, tepat, tapi karena kebaikan selama 20 tahun, itulah yang membuat Syuraih menyesali perbuatannya. Kemudian kisah yang kedua, kisah sahabiyah yang mulia, yaitu Al-Ghumaysah binti Milhan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibu dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Keutamaan Ummu Sulaim sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dakhaltul jannah fasami'tu khashfatan faqultu man hadha, qalu hadhil Ghumaysah bintu Milhan ummu Anas bin Malik. Aku memasuki surga. Ini ketika peristiwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendengar suara, maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka berkata, ini adalah Al-Ghumaysah binti Milhan ummu Anas bin Malik. Jadi yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj itu ada dua. Yang pertama adalah suara terompah Bilal. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi harinya, siang harinya telah kembali ke Mekah bertanya kepada Bilal amalan apa yang telah dia lakukan sehingga suara terompahnya terdengar di surga. Maka Bilal memberitahukan bahwa ia senantiasa menjaga wudunya, menjaga kesuciannya. Setiap kali batal wudu, ia segera berwudu meskipun bukan waktu sholat. Dan setelah wudu melakukan sholat 2 rakaat. Maka termasuk sunnah kita menjaga kesucian kita, bukan wajib tapi sunnah. Kemudian yang kedua adalah Ummu Sulaim. Kemuliaan wanita ini dari banyak sisi.
Yang pertama, kemuliaannya ketika pernikahannya bersama Abu Talhah, yang mana ia seorang janda, memiliki anak Anas bin Malik. Sebelumnya ia bersuamikan Malik. Ketika meninggal dilamar oleh Abu Talhah yang saat itu masih musyrik. Dan Abu Talhah adalah seorang laki-laki yang terpandang, dan siapapun wanita tentunya tidak menolak kalau dilamar oleh Abu Talhah, orang yang terpandang, orang yang mulia. Maka Ummu Sulaim menolak karena dia masih musyrik. Dia mengatakan, aku tidak bisa menerima engkau karena engkau kafir. Kemudian Abu Talhah merayunya dengan mahar. Mana yang engkau pilih? Merah atau putih? Merah artinya emas, putih artinya perak. Disuruh memilih. Dia tidak goyah, karena bagaimanapun juga agama melarang seorang musyrik menikahi wanita muslimah. Tidak ada jalan bagimu untuk menikahiku. Maka Abu Talhah bertanya, lalu jalan apa wahai Ramsa? Panggilan Ummu Sulaim. Jalan apa agar aku bisa menikahimu? Tidak ada jalan kecuali engkau masuk Islam, dan cukuplah keislamanmu menjadi mahar bagiku. Maka Abu Talhah pun masuk Islam, dan keislamannya inilah yang dijadikan mahar untuk Ummu Sulaim. Jadi bukan emas, bukan perak. Maka Abu Talhah pun mengetahui kesungguhan Ummu Sulaim bahwa yang diinginkan darinya adalah keislamannya, bukan yang lain, bukan harta dan yang lainnya. Maka Abu Talhah pun keislamannya menjadi baik karena istri yang baik. Kemudian yang kedua, tentang kesabarannya. Biasanya wanita terkenal akan ketidakkesabarannya. Maka hadis-hadis tentang kesabaran sering menyebut tentang wanita, karena yang banyak dianjurkan untuk bersabar adalah wanita. Seperti celaan Nabi SAW, an-naihah, wanita yang meratapi. Termasuk dosa besar adalah wanita yang meratapi jenazah, meratapi mayat. Bukan berarti laki-laki tidak terlarang, tapi yang banyak terjadi ya, meratap dengan suara histeris, menjerit, meraung-raung, biasanya adalah wanita. Tentang kesabarannya, kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika Abu Talhah pergi, dan saat dia meninggalkan keluarganya, anak Abu Talhah yang masih bayi dalam keadaan sakit. Kemudian anak tersebut meninggal. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan,
kepada Anas, jangan engkau kabarkan kepada Abu Talhah sampai aku sendiri yang mengkabarkannya. Maka pulanglah Abu Talhah dan Ummu Sulaim melaksanakan kewajibannya sebagai istri sebagaimana biasanya. Tidak tampak raut kesedihan pada mukanya. Dia layani suaminya, dia sediakan kebutuhannya untuk mandi, dihidangkan makanan. Kemudian setelah itu ia pun berbesih diri dan berdandan secantik dan seharum mungkin. Kemudian Abu Talhah menggaulinya. Setelah Abu Talhah menggaulinya, barulah Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai Abu Talhah, bagaimana menurutmu jika ada sebuah keluarga meminjam barang dari orang lain, kemudian orang lain meminta kembali barang yang dipinjam tersebut, pantaskah keluarga tersebut menahan dan tidak mengembalikannya?" Maka Abu Talhah mengatakan, tidak. Kalau menahannya maka dia telah berbuat zalim. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya ketika pulang, ada kisah yang tertinggal, ketika Abu Talhah pulang, dia bertanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Maka Ummu Sulaim menjawab, ia lebih tenang dari sebelumnya. Maka Abu Talhah memahami bahwa anaknya sudah sembuh. Padahal Ummu Sulaim mengatakan lebih tenang, iya sekarang sudah tidak rewel karena sudah mati. Kita lanjutkan kisah yang tadi. Ketika sudah berhubungan suami istri, Ummu Sulaim memberikan muqaddimah, pembukaan sebelum mengkabarkan akan kematian anaknya. Bagaimana apabila sebuah keluarga meminjam barang kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut meminta kembali barang yang dipinjam, apakah layak keluarga tersebut menahan barang tersebut? Maka Abu Talhah tidak. Jika dia menahannya maka dia telah berbuat zalim. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah dan Allah telah mengambilnya kembali. Kemudian Abu Talhah bangkit, aku tidak ingin kesabaranku kalah dengan kesabaran. Maka dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Talhah, apakah kalian telah melakukan hubungan tadi malam? Abu Talhah menjawab, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian berdua di malam hari kalian. Maka dari hubungan pada malam tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Ummu Sulaim hamil dan lahirnya seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah. Dan Abdullah ini adalah menjadi anak muda terbaik di kalangan Ansor. Tidak ada pemuda yang lebih baik dari kalangan Ansor dibandingkan Abdullah. Kemudian Abdullah dikaruniai 10 orang anak yang semuanya ahli Quran. Dan ahlul Quran, qurra,
di zaman dahulu bukan hanya sekedar hafal lafaz Al-Quran, tapi juga memahami tafsirnya dan tentunya mengamalkan apa yang mereka hafal dan mereka pahami. Ini tentunya kisah yang sangat luar biasa. Terkumpul pada Ummu Sulaim kesabaran dan kecerdasan, juga bagaimana memanage emosi. Jangankan perempuan, laki-laki sulit untuk bisa memiliki sifat seperti ini. Bayangkan ketika anak meninggal tetap bisa tenang seorang wanita. Laki-laki saja tidak bisa, apalagi perempuan. Seorang wanita yang ditinggal tugas suaminya keluar kota, anaknya flu saja sudah SMS dalam sehari 24 kali, telepon dan lain sebagainya. Ini anak meninggal, bisa setenang itu, dan bagaimana menyampaikan kabar kepada Abu Talhah, dan bagaimana menjawab pertanyaan Abu Talhah, dan memilih waktu yang tepat bagaimana menyampaikan kabar duga tersebut kepada Abu Talhah. Ketika seorang baru datang dari safar tentunya penat, dia melihat bahwa saat itu bukan saat yang tepat untuk memberikan kabar tentang kematian. Dan ketika ditanya bagaimana keadaan anaknya, dia bisa memilih kalimat yang tidak dusta, jujur, bahwa anaknya lebih tenang dari sebelumnya. Artinya tenang, sudah tidak rewel lagi karena sudah mati. Tapi suaminya memahami anaknya sudah sembuh, nggak rewel lagi. Kemudian diservis suaminya, dilayani sedemikian rupa, sudah mandi, sudah makan, kenyang, kemudian berhubungan suami istri, sudah tidak ada beban lagi dari sisa-sisa safar, sisa-sisa perjalanan. Baru ketika sudah tenang kondisi suaminya, baru dikabari, itu pun dengan menggunakan kalimat yang didahului untuk menyiapkan mental suami. Yang tentunya kalimat atau sikap seperti ini adalah dari suami kepada istri, menyiapkan mental istri kalau mau kawin lagi. Ini seorang wanita menyiapkan mental suami agar siap mendengar berita duka. Dia bertanya kepada suaminya, jadi tidak langsung mengkabarkan anak pian meninggal, tidak. Tapi bertanya, bagaimana jika sebuah keluarga meminjam barang atau mendapatkan titipan dari orang lain, ketika orang lain tersebut meminta lagi barang titipan tersebut, apakah layak dia menahannya? Tidak layak. Maka barulah dia mengkabarkan bahwa anak kita adalah titipan dari Allah. Jadi sebagaimana seseorang yang tidak layak untuk menahan barang orang lain, barang titipan orang lain, demikian juga kita, apapun yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, anak kita, keluarga kita adalah milik Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya, tidak pantas kita meratapinya. Yang ketiga, tentang jihadnya di jalan Allah. Ia juga seorang wanita yang memiliki andil dalam jihad fisabilillah. Ia mengobati para mujahidin yang terluka, dan bahkan ia membawa senjata pisau kecil ketika
perang Hunain setelah Fathu Makkah, dan dia bersama suaminya Abu Talhah tidak pernah absen dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemuliaan yang lain yaitu kedermawanannya. Ketika suatu hari Abu Talhah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, dan itu dipahami dari cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talhah pulang ke rumah mengatakan kepada Ummu Sulaim, aku mendengar berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelan, dan aku mengetahui bahwa beliau sedang lapar. Dan tampaknya ini pada musim paceklik, karena sahabat-sahabat pun banyak yang kelaparan. Kemudian Abu Talhah mengatakan, apakah kita memiliki sesuatu? Maka Ummu Sulaim mengatakan, kita memiliki beberapa roti. Maka dia buka kerudungnya, kemudian dia bungkus roti-roti tersebut di dalam kerudungnya, kemudian diberikan kepada Anas bin Malik. Kemudian ia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Talhah menyuruhmu? Kata Rasulullah kepada Anas, iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh sahabat untuk datang ke rumah Ummu Sulaim. Maka Abu Talhah pun kaget, ya, karena roti yang tersedia hanya sedikit, sementara yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Maka Abu Talhah mengatakan kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah mengajak seluruh sahabatnya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka dia hidangkan roti-roti tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu Ummu Sulaim mengolah kuah untuk roti ini, kemudian dihidangkan. Kemudian ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan roti tersebut, izinkan untuk 10 orang makan. Maka 10 orang sahabat memakan roti tersebut sampai kenyang. Kemudian pergi, Rasulullah mengatakan lagi kepada makanan tersebut, izinkan untuk 10 orang makan. Maka 10 orang lagi datang memakan, dan terus seperti itu sampai habis. Tinggallah Rasulullah dan keluarga Abu Talhah, maka mereka memakan sampai kenyang. Ada beberapa pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah kepedulian seseorang tanpa diminta. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Ahlus Suffah, yaitu para sahabat yang hijrah ke Madinah. Mereka datang sebatang kara dan tidak ada tempat tinggal bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan mereka di masjid. Mereka orang miskin tapi tidak pernah meminta karena menjaga harga diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin untuk perhatian kepada mereka, meskipun mereka tidak meminta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kalian bisa mengenali mereka dalam keadaan kelaparan dari wajah-wajah mereka. Wajah mereka pucat, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak merengek, tidak mengemis kepada manusia. Bahkan di antara mereka jatuh pingsan karena rasa lapar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya juga beberapa kali mengalami kelaparan.
namun tidak pernah sekalipun meminta kepada orang lain. Dan di sini Abu Talhah peka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelaparan. Oleh karena itu, ini adalah tuntutan bagi kita semuanya. Kita harus peka terhadap saudara-saudara kita di sekitar kita. Jadi kita harus peka apa yang mereka butuhkan, karena banyak orang yang malu untuk meminta. Anak orang tua tentunya ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan agama yang layak. Namun terkadang pendidikan yang baik itu biayanya mahal. Maka kita harus peka terhadap hal-hal yang demikian. Kita bantu atau menjadi syafaat perantara mencarikan orang yang bisa membiayai anak tersebut. Dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain dari kebutuhan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita sudah memiliki sifat yang bagus, rasa malu. Jadi kita tidak hanya memberi kepada orang yang meminta, tapi kita harus peka terhadap orang-orang yang butuh tapi malu untuk meminta. Karena terkadang orang yang meminta itu justru sebenarnya kurang butuh. Ada yang lebih butuh tapi malu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan makanan tidak mementingkan diri sendiri. Dia ajak sahabat-sahabat yang lain, bahkan lebih mengutamakan mereka untuk makan terlebih dahulu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita belum bisa bersikap itsar, mementingkan orang lain, paling tidak kita melakukan bersama. Bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makanan satu porsi cukup untuk 2 orang, 2 cukup untuk 3. Maka ketika jatah itu kurang, maka bisa kita nikmati bersama-sama dengan makan berjamaah jadi satu nampan. Dengan keikhlasan kita akan mendapatkan keberkahan dari makan berjamaah. Digelar satu nampan, ya, misalnya 7 orang, porsinya cuma 4. Maka dibuka bareng-bareng, jadikan satu nampan, dimakan bersama. Kalau 4 dipisah-pisah jadi 7 kelihatan sedikit. Tapi kalau 4 jadikan 1, itu terlihat banyak dan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan cukup. Namun jangan sampai ada niat serakah, dikumpulkan biar dapat banyak, biar bisa makan jatah saudaranya. Ini niatnya sudah tidak benar. Jadi dikumpulkan biar cukup, bukan dikumpulkan untuk bisa mengambil hak orang lain. Kemudian kisah yang lain dikisahkan oleh Ibnul Jauzi. Ia mengatakan, mengkisahkan perjalanan dia dengan salah seorang ulama juga, yaitu Al-Asma'i. Udah waktunya azan? Belum? 1 menit lagi. Sudah lewat? Oh iya.
Kita lanjutkan. Ketika Ibnul Jauzi dan Al-Asma'i bermaksud untuk berkunjung kepada sebuah dusun, dia tersesat jalan. Kemudian keduanya belok kanan menjumpai sebuah rumah. Keduanya mengucapkan salam, ternyata seorang wanita yang ada di rumah tersebut. Kemudian wanita tersebut memberikan tempat istirahat kepada Ibnul Jauzi dan Al-Asma'i, memberikan tikar, duduklah sampai putraku datang. Kemudian dia keluar rumah melihat-lihat kedatangan, menunggu-nunggu kedatangan putranya. Namun ternyata yang datang adalah seorang laki-laki yang menunggangi unta anaknya.
Kemudian dia mengatakan, mudah-mudahan ada kabar baik dari penunggang onta ini. Jadi sudah ada firasat onta anaknya datang, namun anaknya nggak datang. Kemudian laki-laki ini menghabarkan kabar duka kepada wanita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkanmu pahalamu karena Uqail. Anaknya ini bernama Uqail. Kemudian wanita ini mengatakan, apakah putraku wafat? Ia menjawab, iya. Wanita ini bertanya, apa penyebab kematiannya? Laki-laki itu menjawab, onta berdesak-desakan padanya, lalu ia terlempar ke sumur. Kemudian wanita ini mengatakan kepada penunggang onta tadi, turunlah dan penuhilah hak tamu itu. Kemudian wanita ini memberikan seekor domba untuk disembelih. Kemudian dia memasak domba tersebut dan dihidangkan untuk Ibnul Jauzi dan Al-Asma'i. Setelah keduanya makan, wanita ini mendatangi Ibnul Jauzi dan Al-Asma'i. Apakah di antara kalian ada yang baik bacaan ayat Al-Qur'annya? Maka Ibnul Jauzi mengatakan iya. Wanita ini mengatakan, bacakanlah kepadaku dari kitabullah ayat-ayat yang akan aku menjadi terhibur dengannya. Maka Ibnul Jauzi membacakan ayat-ayat tentang keutamaan kesabaran di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wanita ini bertanya, apakah ayat-ayat ini dalam kitabullah demikian? Ibnu Jauzi menjawab, ayat-ayat ini dalam kitabullah demikian. Kemudian wanita ini mengatakan assalamualaikum kepada keduanya. Kemudian dia mengambil air wudhu, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sisi Allah mendapatkan Uqail. Dia mengatakan 3 kali. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, aku melakukan apa yang engkau perintahkan kepadaku, maka berikan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Artinya dia sudah bisa bersabar dan dia berharap fadilah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersabar, yaitu berupa kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga dari kisah ini bahwa terkadang orang yang tidak berilmu lebih bisa mempraktekkan ilmu daripada yang menguasai ilmu. Meskipun kita tidak pungkiri bahwa ilmu itu sangat penting. Yang jelas wanita ini mengetahui ilmu secara global bahwa seorang muslim harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Tapi keutamaan sabar itu bagaimana? Apa janji bagi orang-orang yang bersabar? Dia tidak tahu. Sebagai seorang ibu,
bagaimanapun akan bersedih ketika mendengar berita duka akan kematian putranya. Namun kesedihannya tidak menghalanginya untuk tetap berbuat baik, bahkan masih bisa maksimal dalam melayani tamu padahal tamu tidak dikenal. Karena termasuk adab seorang muslim, dan ini merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini tamu yang tidak dikenal, tamu yang tersesat di jalan, bukan saudara, bukan sahabat. Tidak ada kepentingan dunia yang hendak dia raih dari tamunya tersebut. Dia layani, dia berikan tempat yang nyaman untuk duduk, untuk istirahat. Kemudian setelah mendengar berita duka anaknya, dia masih bisa memasak, menghidangkan suguhan yang baik, domba untuk kedua tamu tersebut. Dan dia tidak paham ayat-ayat apa saja dan fadilah apa saja bagi orang yang bersabar. Maka dia ingin dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pelipur baginya, penghibur bagi dirinya yang sedang bersedih. Maka dia bertanya kepada kedua tamunya, apakah ada di antara kalian yang baik bacaan Al-Qurannya? Ibnu Jauzi mengatakan iya. Maka dia meminta untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika ayat-ayat Al-Quran tersebut dibacakan, dan memang sebelumnya dia tidak mengetahuinya, dia pun mengatakan, apakah demikian di dalam kitabullah fadilah dari orang yang bersabar? Karena memang sebelumnya dia tidak tahu. Maka Ibnu Jauzi mengatakan iya. Maka dia pun pamit kepada kedua tamunya, mengucapkan assalamualaikum. Dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku telah lakukan apa yang menjadi kewajibanku, apa yang engkau perintahkan, maka berikanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Jadi bagi kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, telah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita ketahui tentang fadilah-fadilah amalan, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Maka tentunya itu adalah motivasi kita untuk beramal, untuk melaksanakan. Sudah banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita ketahui tentang fadilah-fadilah amalan-amalan yang baik. Maka jangan sampai kita kalah dari orang-orang yang belum mengetahui ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.